Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Sir. Baik, Sir. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kali ini diberi kelancaran, kemudahan, dan juga apa yang dipelajari hari ini menjadi manfaat di hari nanti. Untuk KM-nya, Rifki tolong dipimpin berdoa. Baik, Sir. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Sir. Terima kasih Rifki telah memimpin doa. Sebelum pembelajaran, Bapak harap kalian semua mengisi presensi kehadiran terlebih dahulu dengan cara men-scan kode QR yang terpampang di salin dia. Dan untuk ketua kelas, tolong dicek kembali teman-temannya siapa saja yang tidak hadir. Dan Bapak harap di pertemuan kali ini kalian semua dapat mengaktifkan kameranya. Dan jangan lupa juga siapkan alat tulis kalian. Nah, dan saya ingatkan kembali kepada kalian yang belum masuk grup WA, diharapkan untuk segera masuk grup WA karena akan ada informasi-informasi terkait pembelajaran kita untuk kedepannya. Dengan cara mengklik tautan yang saya bagikan di chat Zoom ataupun men-scan kode QR yang ada di salin dia. Baik, Sir. Baik, Sir. Baik, jika kalian sudah siap, kok nggak bisa? Baik, jika kalian sudah siap, saya akan lanjutkan ke materi. Materi yang akan dibahas sekarang yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang tahu nggak mengenai pembagian kekuasaan pemerintahan di Indonesia ada berapa? Coba ada yang tahu nggak? Saya, Sir. Ya, Pembagian baik. Isya. pemerintah Indonesia ada 3, Sir. Nah, betul. Jadi, pembagian kekuasaan pemerintahan di Indonesia sendiri ada 3. Nah, ada yang tahu ada apa saja? Saya izin menjawab, Sir. Ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Sir. Nah, bagus. Ada yang tahu tidak tugas lembaga tersebut? Oh, Sir ingin Ajeng menjelaskan tugas lembaga legislatif. Mungkin Ajeng? Ajeng? Nah, mungkin Rifki boleh menjelaskan tugas lembaga legislatif, Rifki? Baik, Sir. Tugas lembaga legislatif membentuk Saya bisa, Pak. Sir. Nah, bagus. Untuk selanjutnya, saya ingin Diksi menjelaskan tugas lembaga eksekutif. Oh iya, Sir. Mohon izin sebelumnya, Sir. Tugas dari lembaga eksekutif ya, menurut yang saya pelajari seperti itu. Tugas dari lembaga eksekutif itu melaksanakan undang-undang serta menyelenggarakan urusan pemerintahan, Sir. Bagus, Diksi. Nah, yang terakhir, saya ingin Aisyah menjelaskan tugas lembaga yudikatif dong. Tugas lembaga yudikatif itu mempertahankan undang-undang, Sir. Nah, bagus. Lanjut nih, ada yang bisa bantu Bapak menjawab gambar di bawah nggak? Saya, Sir. Baik, silahkan Iqbal. Ya, gambar yang pertama itu adalah gambar presiden, wakil presiden, serta menteri-menterinya sedang berfoto di depan istana negara. Terus yang kedua itu adalah
gambar rapat DPR di gedung DPR, Sir. Terus yang ketiga itu adalah gambar para hakim yang sedang melakukan sidang. Nah, betul Iqbal. Jadi gambar yang pertama adalah gambar presiden, wakil presiden dan para menterinya. Nah, presiden, wakil presiden dan para menterinya termasuk ke dalam lembaga eksekutif. Terus gambar yang kedua ada DPR. DPR sendiri termasuk ke dalam lembaga legislatif. Sedangkan foto yang ketiga yaitu persidangan biasanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini termasuk ke dalam lembaga yudikatif. Nah, adapun tugas wewenang lembaga pemerintahan di Indonesia sendiri. Yang pertama yaitu tugas dan wewenang lembaga eksekutif. Yang pertama, melakukan kerjasama dan membuat perjanjian lain antar negara melalui persetujuan rakyat. Terus yang kedua, mengangkat perwakilan negara Indonesia atau duta dan konsul untuk negara-negara sahabat. Duta besar Indonesia ditempatkan di ibu kota negara sahabat dan konsul merupakan lembaga di bawah kedutaan besar Indonesia di negara lain. Dan yang ketiga, menerima dan menjamu duta besar dari negara tetangga yang datang ke Indonesia. Dan yang keempat, memberikan tanda jasa gelar dan tanda kehormatan lainnya pada warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang memiliki jasa bagi Indonesia. Yang selanjutnya ada tugas dan wewenang lembaga legislatif. Yang pertama ada DPR. Nah, tugasnya yaitu memilih anggota BPK secara langsung, mengajukan 3 orang hakim konstitusi, memberi persetujuan kepada presiden untuk pernyataan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain, dan mengusulkan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Adapun tugas dari DPD yaitu mengajukan rancangan undang-undang dasar yang berhubungan dengan otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya. Terus memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai RUU APBN. Nah, ada juga tugas dari MPR. MPR sendiri tugasnya yaitu mengajukan rancangan undang-undang dasar yang berhubungan dengan otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya, memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK, dan memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai RUU APBN. Nah, mungkin tugas selanjutnya yaitu tugas mengenai lembaga yudikatif. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif yang punya kewenangan kehakiman. Kekuasaan tersebut dalam hal ini untuk penyelenggaraan peradilan dalam penegakan hukum yang adil. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang berwenang sebagai pengadilan di tingkat pertama dan terakhir. Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final untuk menguji undang-undang. Yang terakhir ada Komisi Yudisial. KY sendiri merupakan lembaga yudikatif yang punya wewenang dan tugas dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, Komisi Yudisial sendiri juga bertugas menjaga penegakan kehormatan, perilaku, dan martabat seorang hakim. Nah, di sini kita membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dapat kita ketahui bahwasanya dalam Pancasila ini terkandung 5 nilai Pancasila. Yang pertama ada nilai sila ketuhanan, yang kedua nilai sila kemanusiaan, yang ketiga nilai sila persatuan, yang keempat nilai sila kerakyatan, dan yang kelima nilai sila keadilan sosial. Coba Sir di sini ingin kalian menjelaskan nilai-nilai penyelenggaraan dari nilai-nilai Pancasila. Siapa yang mau menjawab sila ketuhanan yang pertama? Ya, Sir, izin menjawab, Sir. Baik, silahkan Fadli. Ya, baik, Sir. Jadi nilai-nilai penyelenggaraan sila yang pertama dalam pemerintahan itu menurut saya ada meliputi yang pertama itu pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa,
Yang kedua adalah menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Dan yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, itu menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Dan yang terakhir, yaitu negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Nah, betul sekali, Padli. Untuk nilai yang kedua, ada yang ingin menjawab nilai sila kemanusiaan. Siapa yang mau menjawab? Saya mau mencoba, Sir. Baik, silahkan Diksi. Iya. Kalau nilai penyelenggaraan dari sila kedua seperti itu ya, Sir, ya. Jadi yang saya tahu itu yang pertama itu menempatkan manusia untuk sesuai dengan hakikatnya untuk menjadi makhluk Tuhan, karena kan manusia ini memiliki sifat universal seperti itu, Sir. Kemudian yang kedua itu menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, karena hal ini juga memiliki sifat universal seperti itu, Sir. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah gitu. Berarti ini memiliki arti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif seperti itu. Perlu kita sadari bahwasanya supremasi atau penegakan hukum yang kuat akan terjadi jika tidak ada penyimpangan seperti itu. Jadi keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Sir. Nah, bagus sekali jawaban dari Diksi ini. Ayo yang lainnya, siapa yang mau menjawab nilai sila ketiga atau nilai sila persatuan? Saya coba menjawab, Sir. Ya, silahkan Aisyah. Nilai-nilai penyelenggaraan sila ketiga dalam pemerintahan yaitu yang pertama menanamkan jiwa nasionalisme, yang kedua menanamkan rasa cinta bangsa dan juga tanah air, kemudian yang ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan juga perbedaan warna kulit, dan yang kelima itu menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulan, Sir. Baik, bagus sekali Aisyah. Langsung saja ke nilai yang keempat. Siapa yang ingin menjawab nilai sila kerakyatan? Saya, Sir. Baik, silahkan Ajeng. Jadi nilai kerakyatan adalah nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, adapun nilai-nilai penyelenggaraannya ada 4. Yang pertama itu hakikat nilai ini adalah sebagai demokrasi, di mana demokrasi ini dalam arti penting itu umum, yaitu untuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Nah, disinilah terjadi simpul yang paling penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Nah, yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat juga bahwa keputusan bersama ini dilakukan secara bulat gitu sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Nah, yang terakhir itu ada perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat, gitu. Baik, bagus sekali Ajeng. Nah, siapa yang mau menjawab nilai sila yang terakhir atau nilai sila keadilan sosial? Boleh, silahkan langsung dijawab aja. Ya, saya izin menjawab ya, Sir ya. Nilai-nilai penyelenggaraan pada sila kelima atau sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang saya pahami itu ada 3. Yang pertama, tentang kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan yang ketiga adalah melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sama dengan bidangnya. Itu, Sir. Nah, bagus. Wah, hebat sekali murid-murid Sir. Sir akan menambahkan sedikit dari jawaban kalian ya. Jadi, sila pertama ini mengandung nilai bahwa negara Indonesia adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut meliputi penegakan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan agama sebagai basis untuk membangun persatuan dan kedamaian,
menghargai perbedaan secara demokratis, dan berupaya mensejahterakan kehidupan sesama. Adapun sila kedua yaitu memuat amanat bahwa seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, sama haknya, dan sama kewajibannya tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan. Dan yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia sendiri mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan menjadi satu kebulatan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Nah, dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa keadilan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia di segala bidang kehidupan. Nah, sampai sini paham anak-anak? Paham, Sir. Alhamdulillah, paham, Sir. Baik, sebelum Sir tutup dan Sir berikan tugas, apakah ada yang ingin dipertanyakan terkait materi kali ini? Saya Sir ingin bertanya, Baik, Iqbal silahkan. mengapa dalam proses praktek penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan nilai-nilai yang dalam Pancasila? Begitu, Sir. Nah, baik, pertanyaan yang sangat bagus nih dari Iqbal. Saya coba jawab ya. Pancasila sendiri termuat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual sendiri mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Sedangkan dimensi kulturalnya mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Adapun dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus dijadikan landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila sendiri adalah pedoman hidup bagi warga Indonesia. Nah, apakah sudah jelas, Iqbal? Alhamdulillah, Sir, sudah jelas. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum Sir tutup, ada tugas nih buat kalian. Tugasnya yaitu membuat infografis mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang harus dikumpulkan minggu depan pada link Google Drive berikut. Nah, adapun contohnya bisa kalian lihat di Salindia. Adapun yang harus dicantumkan pada infografis ini yaitu jangan lupa nama dan juga kelas yang harus dibuat semenarik mungkin. Nah, mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini menjadi barokah dan juga menjadi ladang pahala, apalagi pembelajaran kali ini dilaksanakan saat bulan Ramadan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir.